lagi bersama saya dalam materi tutorial printer kartu atau printer label. Kali ini saya coba memberikan tutorial bagaimana cara men-setting density ketebalan atau juga bisa setting untuk print head yang biasa digunakan untuk printer label jenis TSC ataupun Polaroid. Kebetulan di sini kita mesinnya pakai Polaroid, tapi di sini pakai yang TSC juga nggak jadi masalah. Yang penting setiap folder itu ada yang namanya diagnosis tool. Jadi kita bisa men-settingnya di sini. Bagaimana cara men-settingnya? Yang pertama, nyalakan dulu unitnya dan sambungkan ke PC melalui kabel USB. Jika sudah, kita buka diagnosis tool, kita get dulu. Kita klik tombol get ini. Di sini nanti ada versi printernya. Setelah itu baru kita bisa setting density-nya atau ketebalannya di sini. Normalnya itu di angka 8, 6 atau 8. Jika sudah, bisa klik set. Apa sih itu density? Density itu untuk mengatur ketebalan hasil cetak. Jadi kalau teman-teman ngerasa, oh kok barcode-nya kurang tebel ya, tidak bisa dibaca oleh scanner, nah itu bisa diatur tingkat ketebalannya di kolom density ini. Kalaupun ketebalan bisa diturunkan, jadi semakin angkanya kecil dia akan semakin tipis, angkanya semakin besar dia itu akan semakin tebal. Tapi jangan terlalu tebal juga. Kalau tebal takutnya untuk barcode jenis barcode 128 atau barcode batang, takutnya antar batangnya itu akan menempel karena ketebalan. Jadi normalnya itu di angka 6 atau 8, 6 sampai 8. Apalagi kalau labelnya kecil, dia semakin labelnya kecil terus kamu teman-teman density-nya semakin tinggi, malah makin nggak kebaca barcode-nya nanti. Kemudian untuk setting print head. Nah, print head itu bisa di setting. Yang pertama untuk darkness-nya juga bisa disetting. Darkness-nya ini boleh kita setting dulu ke angka normalnya itu kalau nggak salah angkanya 10 dulu kita set, terus kita test print. Kalau merasa kurang gelap bisa dinaikin satu angka. Kebetulan printer ini settingannya di angka 16. Jadi di angka 10 sampai ke atas. Semakin besar 30 dia semakin pekat dan speednya juga akan melambat. Tapi kalau mau cepat, speednya bisa disetting di sini, printer speed. Kemudian untuk print head-nya, print head ini bisa kita setting di sini. Semakin tinggi angkanya, berarti semakin bekerjanya print head itu semakin panas. Kelebihannya dia akan lebih bagus pasti cetakannya. Kelemahannya takutnya ribbonnya itu mudah sekali untuk putus. Jadi kalau teman-teman punya permasalahan, kok ribbon saya cepat putus ya, sering putus, mudah putus, bisa disetting di headnya ini, heat atau tingkat kepanasannya ini. Tingkat kepanasannya itu normalnya di angka 3 sama 5. Jadi dites dulu, 3 dulu dites, dimasukin angka 3, kita set, terus kita tes print. Kalau masih kurang bagus bisa dinaikin lagi. Kalau menurut saya batas untuk panas ini maksimal di angka 15. 15 itu udah pasti, 15 ke atas untuk ribbon yang jenisnya wax itu pasti mudah putus. Gitu. Jadi tapi untuk setting tingkat kepanasannya bisa di sini. Kita set, lalu kita coba test print dengan membuka bartender atau desain kita yang ada di bartender, kita test print.
Jadi jangan tes printnya pakai kolom yang ini, tapi teman-teman pakai di bartender. Jadi desain teman-teman yang ada di bartender, teman-teman print untuk melihat hasilnya. Oh, kurang gelap, oh kurang terang, oh tingkat ketebalannya kurang dan sebagainya macamnya, ini bisa disetting di sini. Dan setiap mau pergantian kolom, biasakan untuk get, klik get dulu. Jadi kalau udah seperti ini, kita klik get, kita rubah misalkan ke angka 9 gitu, kita klik set. Terus kita mau pindah ke sini, mau merubah angka ini, kita klik get lagi, kita isi angkanya, kita rubah angkanya misalkan 5, baru kita klik set lagi. Begitupun seterusnya. Jadi setiap perubahan di kolom ini harus kita panggil dulu data yang ada di printer, kita get dulu, baru kita setting. Kurang lebihnya seperti itu untuk men-setting tingkat ketebalan, tingkat panas, dan tingkat kerapatan cetakan pada printer barcode label menggunakan diagnosis tool. Untuk mungkin drivernya bisa hubungin saya, nanti akan saya berikan drivernya. Untuk sementara itu dulu, nanti kita kembali lagi ke tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.